Shalom, halo anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali belajar matematika, yaitu masih tentang FPB dan KPK. Tetapi kali ini kita akan mempelajari pengaplikasian atau penerapan dari FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Supaya anak-anak semakin paham, mari kita belajar secara bersama-sama. Nah, kita harus mengingat kembali KPK itu apa. KPK ini merupakan kelipatan persekutuan terkecil, yang dimana pengaplikasian KPK di dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita akan menentukan besarnya nilai yang sama di antara bilangan seperti penyebut dari operasi bilangan pecahan atau waktu ketika yang akan bersamaan di antara kegiatan yang terjadi. Misalnya, kapan bus bisa berjalan bersamaan. Nah, itu beberapa hanya contoh saja. Kemudian untuk FPB ini merupakan faktor persekutuan terbesar yang dimana pengaplikasian FPB dalam kehidupan sehari-hari yaitu biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti berapa banyak kantung atau tas yang diperlukan untuk membungkus sebuah paket dan berapa nilai terbesar yang bisa didapat. Nah, perbedaan FPB dan KPK dalam soal cerita biasanya untuk KPK biasanya yang ditanyakan itu waktu ya. Jadi kalau KPK itu biasanya pertanyaannya itu menandai suatu waktu. Kemudian kata kunci untuk KPK biasanya di pertanyaannya itu sering menyematkan beberapa kata, misalnya setiap titik-titik sekali, atau bersamaan, atau bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan untuk FPB biasanya yang ditanyakan itu jumlah. Dan kata-kata biasanya, kata kunci yang digunakan yaitu yang pertama, ada sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, tergantung soalnya. Nah, supaya semakin paham penggunaannya, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada soal, dikatakan bahwa lampu di pos ronda yang berkedap-kedip ada dua jenis warnanya, yaitu ada warna merah dan kuning. Lampu merah menyala setiap 10 detik dan lampu kuning menyala setiap 12 detik. Setiap berapa detik kedua jenis lampu menyala bersamaan? Yang harus pertama kita lakukan adalah kita menelaah soalnya, pertanyaannya. Dimana tadi kita sudah menemukan perbedaan antara FPB dan KPK dalam setiap soal. Nah, di sini kita melihat kata kuncinya. Kata kunci di soal ini untuk pertanyaan ditanyakan di sini berapa detik. Detik di sini menandakan waktu, ya. Kalau detik itu waktu, dan ada kata bersamaan, ya. Sehingga di kata kunci KPK ada bersamaan. Sehingga pertanyaan ini kita mencari KPK, kita menggunakan KPK. Nah, untuk mencari KPK kita bisa menggunakan pohon faktor. Untuk berarti kita mencari pohon faktor dari 10 dan 12 karena di soalnya menandakan kalau lampu merah untuk 10 detik dan lampu kuning menyala setiap 12 detik. Jadi untuk pohon faktor dari 10 kita bagikan dengan 2, hasilnya 5, sehingga faktorisasi primanya sama dengan 2 dikali 5. Kemudian untuk 12, pohon faktor 12 kita bagikan dengan 2, hasilnya 6, dan 6 kita bagikan 2, hasilnya 3, sehingga faktorisasi primanya menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Nah, ini semua mengingatkan kembali bahwa KPK ketika kita mendapatkan faktorisasi, kita menulis semua bilangan, tetapi jika ada bilangan yang sama pangkat berbeda, kita ambil pangkat yang paling besar, ya. Sehingga untuk KPK-nya kita mendapatkan angka berapa? Ya, kita mendapatkan angka 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Karena di sini bilangan yang sama yaitu angka 2. Nah, kita ambil pangkat yang besar. Jelas pangkat yang besar itu 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5, sehingga untuk KPK 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali dengan 2, sehingga hasilnya 4.
4 dikali 3 dan dikali 5, sehingga 4 kali 3 12 dikali dengan 5 hasilnya 60. Jadi kesimpulannya, jadi kedua lampu menyala bersamaan setiap 60 detik. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kedua. Contoh kedua di sini dikatakan bahwa Pak Hasan memanen buah-buahan di halaman rumahnya. Ia memanen 30 buah apel dan 45 buah jeruk. Pak Hasan ingin memasukkan buah itu ke dalam kotak dengan jumlah yang sama rata. Berapa kotak buah yang dibutuhkan Pak Hasan? Nah, kita ingat perbedaan dari KPK dan FPB. Kemudian kita analisis soal ini. Pertanyaannya mengarah ke KPK atau FPB. Nah, pertanyaan di sini ditanyakan kotak buah, ya. Kotak buah berarti kalau ditanya berapa kotak buah itu menandakan jumlah. Kemudian di sini ada kata sama rata. Ya, ada kata sama rata. Jelas berarti ini kita di soal ini kita mencari dengan menggunakan FPB, sehingga penyelesaian kita menggunakan FPB. Nah, untuk mencari FPB sama kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktor dari angka berapa? Dari bilangan 30 dan 45. Nah, untuk 30, pohon faktornya kita bagikan dengan 2, hasilnya 15. Kita bagikan dengan 3, hasilnya 5. Sehingga faktorisasi primanya menjadi 2 dikali 3 dan dikali 5. Kemudian untuk 45, kita bagikan dengan 3, hasilnya 15. 15 kita bagikan dengan 3, hasilnya 5, sehingga kita memperoleh faktorisasi primanya menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, syarat untuk menentukan FPB yaitu kita melihat bilangan yang sama. Kemudian kita ambil pangkat yang paling kecil. Ya, kita melihat bilangan yang sama dan ambil pangkat yang kecil. Sehingga dari faktorisasi kedua bilangan ini kita memperoleh 3 dikali 5. Kenapa 3 dikali 5? Karena bilangan yang sama di sini hanya ada angka 3 dan 5. Kemudian kita ambil pangkat yang paling kecil. Nah, di sini ada 3 dan ada 3 pangkat 2. Jelas yang kecil yaitu bilangan 3, sehingga FPB-nya 3. Kemudian 5. Nah, jika 5 ini dia pangkatnya sama. Ya, pangkatnya sama. 5-nya. Nah, cukup kita tulis 1 saja. Ya, jika sama. Sehingga untuk FPB-nya 3 dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Sehingga kotak buah yang dibutuhkan Pak Hasan adalah 15 kotak buah. Nah, demikian penjelasan soal dari WIS tentang FPB dan KPK. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama, Miss ingatkan kembali bahwa FPB ditentukan dengan mengambil faktor yang sama, yaitu faktor yang memiliki pangkat yang paling kecil. Sedangkan untuk KPK ditentukan dengan mengambil semua faktor bilangan, dan apabila terdapat faktor bilangan yang sama dengan pangkat berbeda, maka kita ambil dengan pangkat yang terbesar. Dan apabila terdapat faktor bilangan yang sama dan memiliki pangkat yang sama, maka kita pilih 1 saja. Dan ini perbedaan untuk KPK dan FPB. Jika KPK itu menanyakan waktu, maka FPB itu menanyakan jumlah. Dan kata kunci untuk KPK biasanya itu ada setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama lagi, bersama-sama. Itu kata kunci untuk soal cerita dengan menggunakan KPK. Sedangkan untuk FPB biasanya kata kuncinya itu sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Nah, ini soal latihan yang anak-anak boleh kerjakan. Kalian boleh tulis jawaban di buku tulis math kalian. Jika telah selesai, nanti boleh kirim ke WA Miss. Nah, untuk menulis soalnya atau membaca soalnya bisa anak-anak hentikan dulu video ini dan boleh dibaca dengan baik. Ingat, untuk menentukan FPB dan KPK, anak-anak harus melihat kata kuncinya dan kata tanyanya, sehingga ketika kita menyelesaikan kita tidak bingung. Jadi Miss harap anak-anak dapat membaca setiap soal dan menelaah setiap soal dengan baik.
Demikian penjelasan dari Miss. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh WA ke Miss. Dan selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.